Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam konten obrolan seksi. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Profesor Harmonis. Ya, beliau sebagai seorang akademisi yang menaruh perhatian terkait dengan persoalan dunia penyiaran di Indonesia. Iya, betul. Dan salah satu isu yang cukup menarik untuk kita bahas terkait dengan pencabutan kartu liputan wartawan CNN di Istana, Pak. ID. Ya, ID ya. Jadi terkait dengan persoalan pertanyaan mengenai MBG ya. MBG, betul. Nah, ini bagaimana nih Pak Harmonis sebagai seorang akademisi sekaligus juga pengamat terkait dengan dunia penyiaran menyikapi fenomena ini, Pak? Silahkan, Pak. Ya, makasih, Sofyan. Pertama, ya tentu yang perlu kita paham bersama adalah bahwa ketika kita bicara masalah media, khusus kita bicara masalah kemerdekaan pers, kan, maka menurut saya para jurnalis punya kebebasan untuk itu, dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, mulai dari undang-undang apakah undang-undang pokok pers yang 4099 maupun undang-undang penyiaran yang bersifat leg spesialis 32/2002. Artinya apa? Tidak ada peluang, tidak ada tempat yang membenarkan bahwa ketika seorang jurnalis ingin mendapatkan informasi dari sumber, kan, tidak ada dalil, tidak ada alasan, kan, bahwa kan yang bersangkutan apakah tanda kutip, ya kan, dilarang secara langsung untuk melakukan pertanyaan, untuk mendapatkan informasi, to get to the information, atau information seeking, mencari informasi, itu nggak ada. Apalagi kalau kita kaitkan teman-teman kepada identitas yang bersangkutan, karena jelas bahwa jurnalis itu punya kemerdekaan. Tentu sekali lagi kemerdekaan jurnalis Bali itu harus berdasarkan atau bahasa saya berlandaskan kepada regulasi. Nah, dalam konteks media, terutama para jurnalis, apakah jurnalis cetak maupun jurnalis penyiaran, dia harus merujuk kepada undang-undang tadi. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi, kalau bahasa saya adalah itu menjadi kitab sucinya. Itu yang paling penting bagi saya. Ya, kira-kira itu yang pertama, Pak Sofyan. Ya. Ini kan terkait dengan pencabutan itu dianggap katakanlah apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan konteks begitu ya, Pak ya. Padahal kan bicara mengenai MBG atau makan bergizi gratis itu menjadi salah satu isu yang berkembang dan itu terkait dengan persoalan anak-anak sekolah, artinya menyangkut mengenai generasi bangsa masa depan. Sehingga ketika persoalan yang terkait dengan MBG ini kemudian dipertanyakan, dan itu memiliki kaitan dengan konteks bagaimana menciptakan generasi emas di masa depan, begitu ya. Dan dalam konteks ini kan tentu tidak harus disikapi dengan cara-cara yang terkesan arogan seperti itu ya, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi antara konteks isu yang disampaikan kaitannya dengan sisi demokrasi di Indonesia, Pak? Karena ketika pihak istana main cabut kartu ID-nya segala macam, itu kan ada kesan keotoriterannya, Pak. Nah, bagaimana Bapak menyikapi persoalan itu, Pak? Oke, sekali lagi yang perlu sekali dipahami oleh kita semua adalah bahwa kan, ketika bicara mensukseskan program pembangunan itu bukan hanya dibebankan, bukannya tanggung jawab satu pihak. Nah, dalam kembali kita misalnya dalam konteks misalnya, ada pertanyaan wartawan kepada narasumber. Dalam konteks ini adalah presiden, itu tidak ada kan apa namanya aturan yang mengatakan bahwa kan wartawan harus bertanya ini, tanya ini, enggak. Nah, kenapa? Karena sekali lagi tugas wartawan itu adalah untuk, kalau kita bicara kembali ke media, adalah tugasnya adalah untuk menyebarkan informasi. Nah, informasi yang disebarkan
dapatkan tentu adalah informasi yang berdasar dari dari pihak-pihak ya kan yang terkait dengan informasi sebarkan. Ketika kita bicara MBG misalnya, karena itu ada program pemerintah, dan ketika bicara pemerintah secara presiden, berarti presiden kan paham tentang itu. Betul. Makanya hak wartawan untuk bertanya itu, right to know, hak untuk bertanya itu, kan? Jadi nggak ada alasan untuk melarang orang bertanya, apalagi mencabut yang namanya ID. Ya. Persoalan ID itu kan adalah identitas ketika kan seseorang akan menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Kalau nggak ada ID kan dia nggak bisa apa-apa. Nah, melalui ID tadilah teman-teman kan kita harapkan kan wartawan akan menjalankan tupoksinya tadi. Nah, dengan mendapatkan informasi yang komprehensif, yang lengkap tentang sebuah, apakah itu program pemerintah kan, apalagi ini udah terkait kan banyak kasus. Iya, teman-teman, silakan ada kasus bahwa MBG terlepas dari saya katakan bahwa program-program bagus, tapi kan ada implikasi. Nah, bahasa tegasnya ada program MBG itu kan ada yang makan korban, gitu kan? Kenapa? Karena ternyata makan bergizi gratis tadi ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian. Nah, ada yang kena katakan racunan lah. Nah ini, nah wartawan kan ingin mengasih masyarakat informasi yang utuh, tentu dari siapa? Dari pihak yang paham betul tentang informasi. Nah dalam konteks ini kan pemerintah, presiden paham dong. Dia nggak ada alasan. Satu, yang kedua, tidak ada alasan untuk mengarah-arahkan wartawan itu nggak boleh. Kenapa? Undang-undang menjamin bahwa wartawan itu sekali lagi adalah mendapat informasi yang benar dari pihak yang memang punya kompetensi, punya kepakaran, karena namanya apa, memang yang punya posisi di situ. Nah, informasi ini kalau kita bicara sesungguhnya menurut saya adalah ini sebenarnya kan peluang bagi presiden ini untuk menyampaikan ke masyarakat ini loh. Nah, itu persoalan kita kan nggak tahu nih apakah presiden paham atau tidak. Tapi menurut saya nggak boleh tidak paham. Sebagai seorang kepala negara dia harus paham. Walaupun kita ngerti kan itu kan bahwa kan nobody's perfect, nggak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kan nggak ada komentar apa gitu kan itu. Jadi tidak ya, serta merta lalu ketika pertanyaan di luar konteks misalnya lalu kita itu nggak ada hak. Kenapa? Sekali lagi kan yang dicari oleh wartawan dari pihak itu adalah itu nanti akan didiseminasikan, disampaikan masyarakat sehingga masyarakat juga tidak salah paham. Maka sekali lagi saya katakan ini sebenarnya itu kesempatan peluang presiden untuk apa? Kalau kita bicara masalah citra, itu kesempatan presiden bahwa ternyata kan itu bukan persoalan MBG persoalannya gitu. Ada mungkin persoalan-persoalan lainnya itu harus diceritakan gitu. Misalnya mungkin apa kontrolnya yang kurang bagus itu kan. Berarti apa? Kita bicara pada tataran normatif, MBG itu bagus banget menurut saya itu. MBG kenapa? Nggak ada kita yang tidak ingin mendapatkan makan yang bergizi, apalagi makan gratis itu loh tuh. Bergizi gratis lagi. Jangan kan untuk mendapatkan makan yang gratis saja kita harus bersyukur ya. Ini sudah bergizi lagi. Apa nggak luar biasa deh. Artinya program ini pada tahun ini bagus banget dan perlu kita backup sama-sama. Cuma sekali lagi saya katakan kalau ada efek itu biasa di mana-mana sama sebuah kegiatan nggak ada efeknya. Lalu persoalan adalah apa? Kita kan sudah bicara. Kita bicara manajemen, teman-teman. Ini perlu manajemen MBG jelas. Bagaimana yang diantara adalah controllingnya, pengawasannya. Siapa yang ngawasin? Ya presiden kan nggak mungkin ngawasin semua hal kan. Ini harus diapakan itu. Nah, presiden bisa saja mengatakan begini. Oke, kita ada kasus biasalah kan yang namanya dalam hidup ini mana sih? Tapi kita akan selalu meningkatkan yang namanya pengawasan. Kita akan evaluasi. Ya, mesti itu saja mungkin bahasa-bahasa itu keluar. Jadi nggak mesti harus cabut ID-nya karena itu. Nah, kalau kita bicara cabut ID, teman-teman, makanya jangan heran ada yang mengatakan itu kalau nggak hati-hati akan terjebak dengan apa? Gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, dampaknya melihat tadi kita sistem penyiaran kita, sistem pers kita kan sudah ada sistem demokratis, kita ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran. Ya kita itu yang paling penting. Sekali lagi saya katakan, dengan mencabut itu justru malah bukan membuat citra pemerintah bagus, justru malah akan menimbulkan apa. Apalagi sekarang kan sudah mulai berkembang macam-macam. Ada malah mengatakan bahwa ini sudah mengarah kepada authoritarian gitu kan. Walaupun saya sebenarnya nggak setuju dengan itu, teman-teman. Makasih. Ya. Dan pada akhirnya kan kartu ID PES khusus Istana milik jurnalis CNN tersebut itu dikembalikan Pak ya oleh Biro PES dari Presiden kepada yang bersangkutan. Tetapi
faktanya memang peristiwa itu sudah terjadi Betul. dan kita tidak bisa menutup mata atas peristiwa itu. Betul, setuju saya. Kemudian Bapak bagaimana melihat sikap yang ditunjukkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang terkait dengan persoalan ini? Misalnya disampaikan oleh Dewan Pers barangkali, oleh KPI, atau mungkin oleh organisasi profesi wartawan lain. Bagaimana Bapak menyikapinya? Oke, ini yang saya kadang-kadang sedihnya begini. Ketika bicara masalah jurnalis, situ kan kita bisa bahasa sederhana saya ada jurnalis cetak, ada jurnalis broadcast penyiaran. Nah, memang sampai hari ini memang setahu saya belum clear dinamika perdebatan dialektika atau kata retorika atau segala macam bahasa-bahasa itu. Teman-teman masih lihat kan itu kan ada kesan bahwa ketika bicara ada masalah di bidang jurnalistik itu langsung yang ngambil, langsung yang katakan, yang merespon, langsung bergerak cepat itu adalah Dewan Pers. Nah, itu. Kalau bagi saya sih satu sisi bagus. Kenapa? Karena kepedulian. Tapi jangan lupa kita kan sudah jelas ada regulasinya. Ada Undang-Undang Pers, pokok Pers 40/99, ada namanya Undang-Undang Penyiaran. Ada yang namanya Leg Generalis, ada yang nama leg spesialis. Ketika bicara misalnya sebelum lahir undang-undang penyiaran itu semuanya betul kan itu kan diselesaikan, ditangani atau diresponin gitu kan itu kan di openin bahasa lain oleh yang namanya Dewan Pers. Tapi dalam konteks CNN itu yang saya pahami itu kan broadcast televisi, maka jurnalistik broadcast penyiaran. Ideal menurut saya sejatinya yang harus merespon itu ya kan ini harusnya pertama itu adalah KPI Komisi Penyiaran. Nah, tapi saya mungkin saya cuma urut darah sana ini kenapa kok maaf sekali lihat teman-teman ini ya KPI ya kenapa responnya lambat gitu loh. Kenapa yang cepat ambil malah Dewan Pers itu kan? Nah, ini kan masalah jurnalistik penyiaran lihat kan. Saya kadang-kadang sih nah itu teman-teman. Makanya sekali lagi menurut saya kan teman-teman ya walaupun bagi saya tidak ada istilah yang terlambat. Menurut saya yang perlu dicatat KPI adalah ya kan persoalan-persoalan terkait dengan jurnalistik penyiaran atau hal yang terkait dengan masalah penyiaran itu sejatinya atau dalam bahasa idealnya seharusnya itu yang merespon menurut saya yang harus bersikap yang mengambil inisiatif dan bentuk-bentuk lainnya harusnya adalah teman-teman KPI. Nah, saya nggak tahu teman-teman di mana persoalan apakah belum clear pemahaman antara Dewan Pers sama KPI, saya nggak tahu. Karena memang selama ini kita lihat pemahaman itu adalah kalau sudah jurnalistik itu kan wilayahnya Dewan Pers. Nah, tapi ini kan katakan tadi ada leg generalis, ada spesialis. Ini persoalan spesialis penyiaran, teman-teman. Maka wilayahnya menurut saya adalah wilayahnya. Nah, walaupun saya juga paham teman-teman perdebatan ini ya, saya tahu saya baik di kalangan akademisi dan juga praktisi juga masih ya mengalami dinamika yang luar biasa menurut saya itu. Walaupun kalau tanya saya misalnya, bagi saya harusnya mengambil inisiatif itu adalah yang cepat merespon itu harus adalah Komisi Penyiaran. Sekali lagi dengan catatan karena ada Undang-Undang Penyiaran, di situ ada pasal berkenaan dengan karya jurnalistik penyiaran. Itu maka itu berarti apa? Jurnalis yang terkait dengan nah, kalau kita mau cari jalan komprominya adalah nah ini berbarengan. Nah kan Dewan Pers itu berbarengan sama dengan KPI, geraknya sama gitu loh. Yaitu kalau kita mau cari jalan tengah itu artinya apa? Jangan diserahkan hanya kepada Dewan Pers DP, ya kan itu. Nah, saya lihat Aji juga sudah merespon, ya kan jurnalis ya kan independen itu. Walaupun saya lihat yang asosiasi televisi juga saya nggak lihat juga itu kan ya. Nah, itu teman-teman. Menurut saya kan kita harus sama-sama lah sekali lagi. Di saya hanya menggelitik teman-teman KPI bukan berarti bahwa kan itu kan kita jalan sendiri bukan. Tapi kalau kita bicara masalah pekerjaan kan sudah ada pekerjaan masing-masingnya. Nah, kalau kemudian misalnya Dewan Pers ingin lah kita bareng-bareng sama-sama. Bukankah perjuangan bersama-sama itu lebih bagus dibandingkan perjuangan sendiri? Sekali lagi, itu yang paling penting saya. Ya memang kalau saya cermati ini di pemberitaan itu yang bersuara memang Dewan Pers yang lantang gitu ya. Lantang. Kemudian juga organisasi profesi ya dengan kewartawan. Dan mohon maaf ini, memang di sini belum terungkap atau saya nggak tahu ada beritanya atau tidak terkait dengan suara yang disampaikan oleh KPI menyangkut mengenai hal ini.
Tapi sejauh yang saya lihat ini belum muncul atau memang tidak ada, saya nggak tahu ya. Atau mungkin ada tapi tidak muncul di sini kan gitu. Jadi harusnya kan memang satu dengan yang lainnya bersinergi ya Pak, Betul. untuk memberikan katakanlah dukungan secara profesional dan memperkuat posisi wartawan ketika mereka menjalankan tugas atau fungsinya di lapangan. Betul. Jadi ketika misalnya satu institusi saja yang bersuara, sedangkan institusi yang lain sepertinya tidak menunjukkan kekompakan nih Pak. Kalau tidak menunjukkan kekompakan, seandainya memang itu tidak menunjukkan kekompakan, itu kan menjadi sebuah persoalan pada akhirnya Pak, terkait dengan konteks perlindungan terhadap tugas-tugas wartawan di lapangan. Betul. Bagaimana mungkin katakanlah perlindungan terhadap wartawan menjadi maksimal apabila lembaga yang memayunginya, katakanlah demikian, itu tidak menunjukkan otoritasnya secara maksimal dalam satu suara untuk memberikan dukungan terhadap wartawan yang bertugas di lapangan. Nah, bagaimana Bapak melihat adanya semacam indikasi yang menunjukkan bahwa adanya kekurang solidan ya, barangkali ya, itu kan dugaan saja Pak ya, adanya kekurang solidan antara mungkin dalam konteks ini ya Dewan Pers dengan KPI terkait dengan persoalan yang menimpa wartawan CNN tersebut. Apakah Bapak melihat adanya indikasi semacam itu Pak? Iya, kita juga nggak boleh mengabaikan bahwa sejarah itu ternyata punya pengaruh yang besar. Dewan Pers itu sejarahnya berbeda dengan KPI. Kemudian yang kedua, dari segi SDM-nya kita lihat bahwa Dewan Pers itu menurut saya, situ ada namanya profesor. Ketua DP saja profesor, orang yang selama ini memang sudah biasa dalam dunia jurnalistik yang saya tahu. Profesor Komarudin Hidayat, kan itu kan? Komar itu kan? Yeah. Nah itu, udah ngerti itu. Nah, sementara teman-teman KPI saya lihat banyak anak-anak muda. Teman-teman. Nah tentu karakter anak muda dengan orang tua tentu akan berbeda gitu. Nah walaupun sejati idealnya anak muda itu harus lebih progresif gitu. Ya kan? Harusnya kan, biasanya kan. Ya seperti kita lihat perubahan-perubahan dunia bukan dari anak-anak muda. Energinya lebih banyak. Iya makanya saya nggak ngerti kenapa kan kayak KPI. Makanya saya kadang-kadang ya, karena saya nggak tahu teman-teman itu. Nah, kembali saya bagi saya sebenarnya ya, yang penting itu adalah kita bicara masalah tata kelola media di Indonesia. Nah, kalau bicara media itu bukan hanya cetak, semua media. Kenapa? Untuk dipahami bahwa media sekali lagi kita punya namanya fungsi. Fungsi edukasinya, yang paling penting saya itu fungsi edukasinya. Maka apapun yang dijalankan oleh teman-teman jurnalis itu masih dalam koridor to educate, itu yang penting saya itu. Nah, kalau itu berarti apa ya? Lembaga-lembaga menurut saya yang punya, kalau saya suka mengatakan punya tanggung jawab. Kalau kita bicara ke media kan ada namanya teori social responsibility, tanggung jawab sosial media itu makanya. Nah, makanya sekali lagi saya katakan karena ini sudah ada pembagian tugas. Apa salahnya menurut saya masing-masing harus profesional di bidangnya dan harus selalu cepat bereaksi kalau ada persoalan-persoalan berhubungan dengan tata kelola itu. Kita bicara masalah pers cetak, kita ada tata kelola media cetak namanya. Walaupun sekarang teman-teman tentu berbeda dengan zamannya orde baru itu tata kelola. Nah, kita bicara masalah penyiaran, tentu ada tata kelola media penyiaran. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Maka masing-masing itu. Lalu perlu nggak sinergi misalnya? Perlu itu kan. Nah, yang namanya konflik menurut saya itu biasa saja. Nah, maka yang penting sekarang lakukan adalah manajemen konflik untuk kepentingan bangsa dan negara, itu yang paling penting itu. Jadi ketika ada satu bagian yang terkait dengan media, tadi misalnya jurnalis. Ini kan jurnalis broadcast. Nah, sejati idealnya kan broadcast. Yang ternyata merespon Dewan Pers. Harusnya saut menyaut. Betul ya. Saya sampai hari ini mohon maaf, saya belum baca, belum dengar, belum tonton yang namanya ada siaran pers. Ya. Pernyataan resmi dari Komisi Penyiaran berkenaan dengan kasus ini gitu. Saya belum dengar sama sekali. Saya belum baca juga itu. Makanya saya bilang dari saya tuh jadi urudah, karena saya bagian dari dosen yang ngajar masalah broadcasting. Saya ngajar mata kuliah
hukum etika penyiar, saya ngajar mata kuliah media dan regulasi. Di situ kita udah jelas kajian-kajiannya. Ketika misalnya bicara masalahnya ujaran kebencian, mereka melalui media sosial, kita punya namanya undang-undang ITE, informasi elektronik. Ya kan itu. Kan ada komisinya juga. Betul. Ketika bicara masalah keterbukaan kembali, kita sudah bicara ada komisinya lagi itu kan. Kan ada pembagian tugas. Betul. Kalau tidak, makanya saya bilang ya, saya lebih ekstrim bagi mengatakan lebur ini satu saja. Kenapa harus satu-satu? Itu bahasa itu ketika saya. Betul. Kenapa kita tidak bangun namanya ICC, Indonesian Communication Commission? Kenapa tidak buat itu saja? Atau kalau bahasa Indonesia KKI, Komisi Komunikasi Indonesia. Di bawahnya kita turunkan ada yang menangani bidang pers, ada bidang prokes, ada media baru. Nah sekarang pun juga persoalan media baru kadang-kadang akhirnya apa? Larinya kepada undang-undang apa? Itu kan undang-undang ITE, informasi dan elektronik. Iya. Ini betul. Dan undang-undang, maaf teman-teman, undang-undang juga abra-abrik undang-undangnya. Saya lemah, maka mohon maaf sekali lagi teman-teman ya. Saya tidak tahu persis juga tentang ini, tapi tidak secara umum saya pahami adalah bahwa teman-teman ini, terutama yang KPI, kan menggunakan anggaran negara itu. Walaupun saya paham bahwa KPI itu lembaga independen, menurut saya nggak independen juga gitu. Dari segi kelembagaan saja, dia dikendalikan oleh, kalau sekarang namanya Komdiji kan itu kan. Anggaran saya juga sebenarnya kan kasihan satu sisi ya. Kasihan juga dengan KPI sebenarnya satu sisi gitu. Itu karena kenapa? Ini kelembagaan aja nggak tuntas-tuntas juga gitu. Sehingga maaf saya nggak tahu apakah ini bagian dari strategi KPI, saya nggak tahu juga teman-teman. Adalah kan yang penting kan itu kan. Nah sudah ada nih Dewan Pers teriak karena Dewan Pers itu kan dari segi umur lebih senior, lebih apa. Dan kita sami'na wa ta'na aja. Yang muda gitu ya. Iya gitu. Saya nggak tahu. Tidak tahu apa teman-teman. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini sangat ironi menurut saya, ironis banget. Kan. Kalau bahasa lain ini saya mengatakan juga hal yang sangat paradoks ya kan. Harusnya kerjaan KPI, tapi yang bersemangat melakukan adalah teman-teman Dewan Pers itu. Maka saya katakan tadi, nah semangat Dewan Pers menurut saya perlu dikopi oleh KPI sendiri. Iya kan, ketika sudah berkaitan dengan wilayah teman-teman. Karena kan ingat, KPI itu kan namanya regulator, bukan operator. Nah, ketika operatornya bermasalah, dalam konteks ini adalah ada wartawan yang bergerak, wartawan broadcast, misalnya ada persoalan, Anda kan punya moral, punya tanggung jawab moral juga. Nah, melakukan apa? Ya, saya tidak mengatakan karena itu kan bahwa itu semata-mata kesalahan pihak istana, belum tentu juga menurut saya. Walaupun persepsi terbangun bisa saya seperti itu ya. Kenapa? Karena yang saya tahu juga ternyata di internal istana juga persoalan juga kan itu kan. Ada orang-orang menurut saya tapi nggak tahu kan itu kan itu kan secara kelembagaan di istana kan itu kan saya nggak yakin saya itu adalah kebijakan dari istana kan nggak yakin juga. Parti person tanda kutip ya, kalau saya bilang cari muka nggak enak itu cari apa kan itu di bagian dari apa namanya biro pers dan kewartawan dari sana. Saya nggak tahu itu teman-teman itu. Yang tahu kan mereka sendiri. Tapi yang kita lihat secara kasat mata, yang terjadi adalah bahwa kan pihak istana mencabut kan ID kan jurnalis broadcast ya kan CNN Indonesia, dan itu nggak boleh terjadi ya kan untuk sekian kalinya. Kalau kita memang ingin membangun tata kelola media, khususnya tata kelola jurnalistik yang demokratis itu, kalau kita mau itu. Karena saya paham saya kan nggak mungkin teman-teman jurnalis nanya itu, melakukan pertanyaan tadi tanpa berangkat dari sebuah niat agar masyarakat mendapat informasi yang utuh. Jadi informasi itu jangan setengah-setengah. Kenapa? Kalau informasi penuh dengan dalam teori namanya high uncertainty, penuh ketidakpastian yang sangat tinggi, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan banyak, dan itu justru merugikan adalah istana sendiri. Betul. Kalau istana dirugikan berarti kita bicara masalah kan kepemimpinan persoalan, dan itu juga merugikan bangsa kita. Sekali lagi, jurnalis yang saya tahu tidak punya niat ya kan untuk bertanya itu menjatuhkan presiden. Saya yakin itu nggak mungkin. Pasti pertanyaan adalah to get the information, atau kalau bahasa saya adalah bagian dari tugas dia information seeking, information hunting. Tugas dia untuk mencari, dan tugas dia adalah untuk memburu informasi. Informasi yang diburu itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Lebih khusus adalah untuk kepentingan masyarakat stakeholder.
pihak-pihak yang berkepentingan yang pentingnya dengan yang namanya MBG. Nah, kadang-kadang kita ini susahnya ya, ya kan? Kita kalau orang bertanya, pikir kita mendiskreditkan kita. Nah, ini kan mindset ini menurut saya yang harus dibuang jauh-jauh oleh pihak manapun, apakah pihak media, pengelola media, pihak pers, atau di istana misalnya, dan itu semua. Ya, termasuk menurut saya kalangan DPR, kalangan politisi, dan itu. Gitu. Nah, kalaupun ada pertanyaan tendensius misalnya kan, Anda kan bisa menggiringnya dan bisa meresponnya dengan canda juga bisa. Misalnya, Mbak, boleh nggak kita fokus dulu ke perjalanan presiden luar negeri? Nah, mungkin dalam kesempatan nanti presiden bisa menjawab. Itu kan nggak ada salahnya, gitu kan? Nggak ada salahnya, kan nggak mesti langsung ujuk-ujuk atau orang apa, ujuk tiba-tiba ya. Udah didatangin lagi ke kantornya, bayangkan yang saya baca benar itu ya, datang kantor CNN minta ID kan itu. Waduh, itu kan menurut saya kan sudah intervensi yang luar biasa oleh tanda kutip ya, saya mengatakan oknum berlebihan ya, sekali. oknum yang bekerja di media dan wartawan di istana itu menurut saya ini. Nah orang-orang seperti ini menurut saya, maaf, perlu dievaluasi. Jadi apa artinya? Pihak istana bukannya mengembalikan saya mau ya, dia harus mengevaluasi orang-orang yang bekerja di Anda kerja ini tanda kutip maunya apa nih? Itu. Soalnya apa? Ini bisa jadi bumerang efek. Kan bumerang efek namanya kan. Artinya apa? Opini terbangun di luar bahwa oh ternyata apalagi ada opini yang mengatakan bahwa ini udah mengarah otoriter ya. Nah, padahal saya nggak yakin juga itu. Tapi hanya oleh satu oknum lalu kan dianggap itu adalah bagian sebuah istana. Menurut saya itu nggak benar tuh. Apalagi khususnya bagian dari bagi pers dan wartawan istana itu. Saya yakin itu. Itu kan kerjaan siapa namanya perempuan itu namanya saya lupa nama itu kayak. Betul ya, meskipun katakanlah istana sudah mengembalikan ID pers itu, tetapi sebetulnya yang harus disikapi itu adalah hikmah di balik peristiwa tersebut kan Pak. Betul, ya. Ada indikasi bahwa katakanlah pihak istana itu otoriter, itu kan yang buruk istananya. Betul. Padahal yang melakukan adalah individunya atau oknumnya. Dan pada akhirnya juga mengarah kepada nama baik Prabowo yang mungkin bisa buruk begitu ya. Padahal kalau dikelola dengan baik, media itu bisa menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah. Kan? Katakanlah terkait dengan program MBG ini, di lapangan ada masalah, kemudian wartawan bertanya, sesungguhnya itu menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan klarifikasi, kemudian memberikan informasi secara utuh, sehingga kejelasan informasi atau keutuhan informasi itu akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat memaklumi, kan begitu ya Pak. Dan itu pada akhirnya juga masyarakat akan menyimpulkan bahwa ini bukan kesalahan pemerintah, program tetap bagus. Ini bukan kesalahan pemerintah, tapi yang salah adalah operator-operator yang terkait dengan katakanlah penyediaan makanan secara langsung dan seterusnya. Jadi memang seperti Bapak bilang tadi, ketika ada orang yang bertanya selalu disikapi dengan sikap yang negatif kan. Seperti kurang ajar nih, nggak tahu aturan nih, ini itu dan seterusnya. Padahal bertanya itu kan bentuk perhatian ya. Kalau dia tidak suka dengan pertanyaan dan dia enggan untuk menjawab, seperti Bapak bilang tadi, ya bisa dialihkan dengan cara yang lain. Pasti menerima begitu ya. Tanpa harus melakukan tindakan berdasarkan otoritatif gitu. Dengan mengatakan saya punya otoritas untuk mengambil kartu Anda karena Anda menanyakan sesuatu yang tidak tepat pada konteks ini. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sikap yang memang menunjukkan otoriter, kan begitu Pak ya. Nah, Bapak juga tadi melihat bahwa katakanlah perlu adanya satu payung terkait dengan bagaimana industri penyiaran atau profesional kewartawanan ini berada dalam satu pintu regulasi ya, kira-kira seperti itu, atau suatu badan yang memang bisa memayungi semua profesi wartawan sesuai dengan platformnya masing-masing, tanpa harus terpisah-pisah, tercecer-cecer, sehingga menyulitkan katakanlah suatu koordinasi. Kalau masalah citra pemerintah, nah itu seperti pertama menit saya ada. Kita punya mata kuliah namanya S2 itu namanya media dan pencitraan politik. Wah, itu mata kuliah ini satu SKS satu semester tempat-tempat kembali belajar itu menarik. Artinya poinnya adalah bahwa sebenarnya kan pihak yang ditanya bahasa sederhananya atau katakanlah kan
lembaga, institusi, individu yang menjadi sumber misalnya kan, sebenarnya bisa memanfaatkan media sebenarnya untuk kepentingan dia, gitu. Tapi kembali tadi, ini tergantung kepada kecerdasan. Gitu. Makanya tadi jadi kita coba berangkat dari sebuah, saya pernah mengatakan ya, komunikasi empati namanya. Komunikasi empati namanya. Ketika misalnya kan Anda posisi wartawan, empati itu artinya replace position. Ketika Anda berprofesi sebagai wartawan dan itu Anda alami kira-kira enak nggak? Itu betul, Pak. Itu betul. Ya, satu. Yang kedua, kalau bicara masalah, kita kan bicara masalah kemerdekaan pers, kemerdekaan jurnalis, kemerdekaan media dalam arti. Kalau sudah bicara kemerdekaan itu nggak ada istilah namanya mengarahkan, mengatur, harus begini, begitu, nggak ada istilahnya. Yang penting adalah kan yang dilakukan oleh para aktor, bahasa paling simpel jurnalis adalah sesuatu yang itu inline, ya kan, mengikut peraturan perundang-undangan, ya sudah nggak ada masalah. Karena memang tugas mereka seperti itu, satu. Nah, kemudian kedua, berhubung pertanyaan tadi tentang kita bicara masalah payung ya. Nah, menurut saya kalau masih banyak komisi-komisi yang berhubungan dengan komunikasi di Indonesia, saya tuh nggak akan yakin, ya kan, hal yang seperti ini tidak terulang, nggak yakin saya. Nah, karena pemahaman teman-teman DP, pemahaman teman-teman KPI, menurut saya itu pemahamannya pemahaman masing-masing. Nah, belum didudukan. Maka menurut saya, kenapa harus satu payung? Maksud saya, kita kenal misalnya, maaf nih, di banyak negara kan biasanya punya satu komisi. Nah, saya nggak tahu perubahan terakhir ya. Ketika saya kuliah, saya masih ingat bahwa di Malaysia itu ada namanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKKM, nama itu. Dan di bawahnya memayungi. Di Amerika, kan walaupun karena negara federasi kan, mereka kenal dengan FCC, Federal Communication Commission. Di komisinya komunikasi satu, gitu kan. Dan undang-undangnya kita lihat sejarahnya, undang-undangnya tahu kan, ada undang-undang Communication Act, dulu Radio Act, Communication Act. Nah, di kita ini karena banyak komisi seperti itu kan itu, ya kan. Akibatnya apa? Ya tadi, gitu kan. Maaf, menyamakan persepsi itu bukan pekerjaan mudah ya, bukan. Apalagi ini kata jurnalistik, kan? Berarti apa? Kalau bahasa sederhana adalah, ada orang yang berprofesi kerja, mencari berita, menulis berita, kemudian mempublikasikan. Berarti paling simpel bahasa itu lah, menulis berita. Nah, berita ini dipublikasikan di mana? Kan di media. Ketika ditulis di media cetak, koran, majalah, atau kan, berarti kan sudah bicaranya. Tapi ketika sudah menggunakan ranah frekuensi, gelombang elektromagnetik itu, kita sudah bicara saluran itu kan, maka kan sudah ada nama bilang tadi kan itu. Nah, tapi sampai kapan menurut saya kalau ini masih begini, nah makanya saya berpikirnya adalah bagaimana kalau kita buat saja satu saja di bawahnya nanti. Misalnya gini, ketika bicara cetak, di situ ada pakar-pakar yang nanti yang melakukan analisis kajian-kajian kan sampai ke kesimpulan, kalau ada kasus sampai kesimpulan, menganalisis kesimpulan, ini loh hasilnya. Ketika sudah bicara masalah ranah yang berhubungan dengan adanya frekuensi dan publik, teman-teman ini adalah ya. Karena ini wilayah apa nih? Pakar-pakar yang gerak itu. Jadi kita satu komisian. Bagi saya sebenarnya untungnya banyak. Ketiga tadi komisi, apakah media pun media sosial, kan itu. Terus sekarang kan, walaupun sekarang masih digodok-godok teman-teman. Nah, saya berpikir gini, untungnya banyak banget sebenarnya dengan satu komisi itu. Pertama apa? Tidak banyak orang yang atau tidak banyak institusi yang melakukan misalnya kan. Apakah analisis, kajian sampai kepada sebuah keputusan yang berhubungan dengan sebuah kasus. Contoh tadi masalah tadi kan. Nah, kalau jurnalistik nanti ada dewan pers kan itu. Nah, akhirnya yang lain udah karena dikerjakan udah diam aja gitu nanti. Itu. Maka menurut saya, nah, ini ada satu payung itu untung tadi ya. Itu pertama. Jadi menurut saya walaupun dialektika demikian tetap ada, tapi mungkin kalau bawa institusi dengan pribadi kan beda. Nah, betul. Pasti beda itu. Betul, Pak. Karena ketika dia datang membawa gerbong, pasti gerbong ini nggak kan mungkin bukan individu. Tapi kalau itu misalnya satu komisi, berarti kan individu itu satu. Yang berarti ini menurut saya juga lebih efektif ya. Yang kedua, dari segi pendanaan. Maaf teman-teman ya,
terlepas dari orang DP itu tidak ada gajinya seperti KPI, tapi kan anggaran untuk DP ada. Tetap ada kan, kamu enggak? Pasti negara mengeluarkan anggaran. Pasti dari mana uang rakyat kan itu. Nah, tambah lagi komisi-komisi yang lain yang banyak-banyak itu kan itu. Dengan ada satu payung ini penghematan. Itu bahasa. Tapi sekali lagi saya nggak tahu teman-teman DPR mau enggak, karena saya tahu saya masing-masing itu kan, apalagi kalau tambah lagi namanya dewas-dewas. Ada Dewas TVRI, ada Dewas RRI, apalagi ada namanya sensor film macam betul. Iya. Yang satu lagi yang kadang-kadang gini, ini bicara jurnalistik ya. Nanti ada kasus film lagi masalah lagi kan. Iya. Betul. Masyarakat anggap kok sinetron begini kok bisa lolos, kok bisa ditayangkan di televisi, dengan itu kan, kok bisa lolos. Nah, ini KPI gimana nih? Lalu kata KPI apa? Ini kan hubungannya dengan sensor film ini. Bukan tanggung jawab kami, tanggung jawabnya lembaga sensor film. Ribut lagi kan tuh. Iya. Itu yang sebelah tadi itu. Makanya kalau masih banyak lembaga ini, saya nggak yakin, I am not sure, saya nggak yakin kan, tidak akan terulang kasus begini. Itu kan. Nah, kan kalau digabung misalnya nanti kan nah, ini bisa dibagi. Nah, ini berhubungan dengan proses nih penyiaran nih, jurnalistik apa penyiaran nih, Anda tangannya dong itu kan, pakar-pakar yang berhubungan, dikumpulkan pakar-pakar yang berhubungan dengan penyiaran itu, kita kumpulkan tanda bahasa sederhana, dokter, profesor bidang penyiaran, Anda kaji lah. Nah, sekarang ada lagi, sampai sekarang pun masih saya juga multi platform segala macam, itu coba, itu macam itu makanya. Nah, kembali kalau kita sederhanakan tadi, menurut saya adalah, saya mengatakan nanti, ya cukup satu payung sajalah, seperti orang lain negara juga satu kok. Kenapa kita terlalu banyak? Apa karena berdalih negara-negara besar? Saya nggak tahu. Menurut saya nggak ada korelasinya itu. Itu kan? Iya. Justru malah kita perkuat di barisan pakar-pakar di bidang cetak. Nah itu kan. Terserah nanti mau gaji berapa, bahkan kita perkuat di barisan yang broadcasting, bukan banding media baru atau apa gitu. Itu menurut menarik. Apalagi perkembangan sekarang kan itu. Saya nggak tahu. Dengan perkembangan AI sekarang kan, coba kalau dikaji masalah etika yang luar biasa, maha dasar betul itu. Makanya sekali lagi ya, kalau saya mengatakan ya cobalah teman-teman lakukan lagi kajian. Saya bicaranya adalah tata kelola komunikasi di Indonesia, ini yang paling penting. Bagaimana komunikasi kita kelola dengan bagus. Nah tentu ada yang mengelolanya. Kalau bicara berarti ada institusi yang mengelolanya itu. Nah tentu ada regulatornya siapa? Regulatornya menurut saya jangan terlalu banyak regulatornya. Tapi yang kita banyak adalah orang-orang yang ahli di bidangnya itu, yang yang berada di bawah apa nanti kan yang regulator itu yang paling penting saya itu ya. Oke. Jadi intinya memang perlu ada semacam integrasi atau peleburan lah ya, betul, Pak, ya, betul. Supaya kaitan dengan konteks dalam hal perlindungan wartawan juga terkait dengan konteks regulasi, semuanya bisa lebih terintegrasi. Dan pada akhirnya itu akan membuat pekerjaan yang mereka tunjukkan itu satu sama lain bisa lebih terkoordinasi. Nah, kan Prabowo kan punya program efisiensi nih. Justru malah efisiensi anggaran itu termasuk bagus tuh, mah. Itu kan? Jadi anggaran nggak terlalu banyak kan tuh untuk gaji-gaji mah ya. Itu orang-orang yang seperti itu loh. Jadi prinsip dari efisiensi bisa menghasilkan sebuah kelembagaan yang juga efisien dan efektif. Betul. Itu supaya lebih bagus malah itulah saya. Jadi efisien itu ya bisa berbarengan dengan efektivitas kan. Betul. Tidak serta-merta bahwa banyaknya lembaga itu menjadi efektif, tidak juga. Karena di situ ada potensi yang menyulitkan terjadinya koordinasi, sekaligus juga terkait dengan potensi bahwa penyelesaian masalah-masalah tertentu menjadi sulit untuk dipecahkan secara bersama. Karena ada semacam ego sektoral, ego lembaga, karena masing-masing merasa ini bukan kewenangan saya, padahal itu sebetulnya juga menjadi bagian dari kewenangannya. Iya, betul. Nah, baik Bapak, silakan sebagai closing statement ya terkait dengan persoalan yang Bapak uraikan tadi. Mungkin ada poin-poin penting yang ingin Bapak sampaikan kembali. Silakan, Pak. Pertama, menurut saya, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan yang dimanahkan ke kita. Nah, dalam konteks kasus tadi, misalnya ketika bicara masalah penyiaran, maka KPI coba proaktif, ya kan,
ya kan, melakukan berbagai usaha sehingga kan tujuan ideal, tujuan sesungguhnya dari kan gitu kan eksistensi media, lebih khusus lagi eksistensi jurnalis itu tidak terganggu. Sekali lagi, tentu yang dilakukan jurnalis itu adalah tugas-tugas sesuai dengan dalam bahasa media sesuai dengan fungsinya. Fungsinya kalau kita sederhanakan fungsi media kepada fungsi jurnalis, jadi fungsinya adalah menyebarkan informasi. Nah, informasi berkualitas akan diperoleh jika kan informasi itu didapatkan dari sumber kan atau dari pihak pertama yang punya tentu pihak pertama yang paham betul, yang punya kompetensi. Nah, bagi mereka yang terkait dengan jurnalis itu kan pahamilah tugas jurnalis itu bukan merusak orang lain, bukan mengganggu Anda, tidak, bukan menjelekkan orang, bukan mencitrakan jelek, bukan. Tugas itu adalah karena kalau kita melakukan pekerjaan yang bagus, maka jurnalis juga akan membackup tugas itu. Artinya apa? Media bisa menjadikan tool alat untuk pencitraan politik sebuah institusi, termasuk dalam konteks inilah institusi negara, institusi istana negara, termasuk institusi presiden. Nah, kan, kalau ada pertanyaan jurnalis di luar konteks, itu hal yang biasa karena tugas jurnalis memang untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting sehingga masyarakat kita mendapatkan informasi yang utuh tentang sebuah program. Apakah itu pemerintah maupun program partai dan program lain tadi. Maka tugas ya kan pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi harus berkenan ya kan untuk menyampaikan berbagai informasi. Kalau ada situasi tertentu misalnya situasi yang memang tidak memungkinkan, tidak ada salahnya. Kan kita punya bahasa prinsipal adalah insya Allah nanti kita beri penjelasan dalam konteks yang lain. Kan nggak ada masalah. Jadi wartawan diberlakukan, ini kan juga enak. Itu kan. Saya yakin juga wartawan nggak mungkin mendesak juga. Karena sekarang kita konteks ini gimana nanti kita bicarakan nih persepatan lain, nanti kita undang lagi. Kan nggak ada salahnya kan. Ini kan persoalan gaya saja menurut saya itu. Jadi sekali lagi, jangan ciptakan suasana yang membuat teman-teman jurnalis itu berada pada posisi yang ya kan terganggu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kasus begini kan kadang-kadang ada jurnalis kalau gitulah saya nggak mau lah kan itu yang rugi adalah kita bersama. Negara rugi, istana rugi, masyarakat apalagi kira-kira. Itu demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian akademian, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Profesor Dr. Val Harmonis. Beliau sebagai akademisi sekaligus juga pengamat penyiaran di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam KPI. Mantap, Pak.